Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Jackson. Nah, teman, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi tips ya. Beberapa hari yang lalu saya ngambil footage, orang request beli footage ke saya, dan saya kepikiran, oh iya, saya akan mau bikin video tentang bagaimana amannya mengambil video atau foto dari drone di jembatan Suramadu. Jembatan terpanjang di Indonesia sementara ya, karena nanti akan ada jembatan baru di sepanjang Riau sana ya. Oke, langsung skip aja. Jadi gini teman-teman ya, banyak sekali yang DM ke saya, ibaratnya kayak numpang nanya, karena kan saya kan kehidupan ada di Bangkalan dan Surabaya, jadi ya mau gak mau hampir tiap hari lewat jembatan Suramadu, dan sudah kenyang banget hunting stok footage drone di Suramadu. Dan dulu saya pertama masuk ke kolong, jadi saya dulu pertama yang punya video dan foto masuk kolong jembatan Suramadunya, bukan terbang di Suramadunya ya. Kalau terbang Suramadu tuh pertama kalau nggak salah tuh Mas Hendy ya, Hendy Manoid ya, yang pakai drone rakitan itu melintasi Suramadu. Yang saya maksud pertama itu yang masuk ke kolong teman, dan ini yang terpublish. Kalau yang nggak terpublish dalam artian mungkin ada suhu-suhu lainnya pernah terbang kolong jembatan Suramadu tapi nggak dipublish ya, saya nggak tahu juga. Maksudnya yang terpublish yang pernah saya tahu itu udah lama banget, 2016 kalau nggak salah. Jadi intinya di Suramadu itu kebanyakan kalau teman-teman tamu dari Jakarta atau tamu dari pokoknya teman-teman yang berasal dari luar Surabaya atau luar Madura itu kan kayak bingung mau hunting Suramadu di mana. Oke, saya akan start. Kalau kalian maunya terbang di sisi Surabaya, nanti saya akan jelaskan, saya akan kasih Google Map. Nah, kalau kalian startnya dari Surabaya, mau ngambil Surabaya itu kalian nerbanginnya di sini teman ya, di ada kayak pohon-pohon pantai tepi Suramadu nih ya. Nah, kalian bisa terbang di sini. Kenapa? Jangan terlalu dekat dengan jembatan Suramadunya. Nah, ini akan saya sebutkan kenapa kok saya mau mati-mati jangan terlalu dekat sama betonnya. Yang pertama, tanyakan dulu sama diri kalian, mau ngambil Suramadu tuh hanya sekitar terbang berapa ratus meter aja, atau mau sampai ke tengah, atau sampai nyebrang ke Maduranya. Panjang jembatan Suramadu 5,2 kilometeran lah ya, 5.200 meter. Itu long range banget kalau kalian mau nerbangin, dan saran saya itu better pagi hari setelah subuh, jam setengah 6 ngambil sunrise, atau yes pokoknya sampai jam di atas jam 9-10 tuh biasanya angin udah mulai datang. Dan ya ini faktor angin teman-teman, jadi kalian nggak terbang di laut, hati-hati faktor angin, khawatir anginnya lagi kenceng banget drone-nya nggak bisa balik ya, pertimbangan faktor itu. Jadi saran saya lebih baik pagi, mulai dari start jam Semarang jam setengah 5 sampai jam 10 pagi. Ada kalanya siang itu nggak ada angin, cuman kan faktor cuaca, mostly kebanyakan siang tuh udah pasti berangin, sore tambah lagi. Tapi ada beberapa kalanya sore itu di bulan tertentu nggak ada angin. Nah, yang kedua, pastikan nggak mendung, karena kalau mendung kalian mau balik dari tengah Suramadu itu kan butuh waktu berapa lama juga. Nah, akhirnya kan bahaya, sampai mendung itu turun hujan ya salam, susah. Potensi drone untuk selamat sangat kecil sekali, hati-hati jangan sampai ketika mendung. Dan yang berikutnya, poin berikutnya, jangan terlalu nerbangin terlalu dekat sama beton Suramadunya. Kenapa? Saya pastikan drone kalian tidak akan bisa long range. Kenapa? Karena di situ ada banyak sekali faktor teman-teman ya. Yang pertama, mulai dari itu kan beton ya, full beton sama konstruksi metal. Jadi beton itu berpotensi akan memantulkan kembali sinyalnya, atau menyerap atau memantulkan. Jadi kayak kepentul sama beton-beton, sama kayak kalian terbang di antara gedung-gedung itu kan rasanya kan kayak kok mudah banget loss RTH gitu ya. Nah, jadi semakin dekat kalian dengan beton Suramadu, semakin cepat RTH-nya, semakin cepat loss koneksinya. Dan yang paling parah itu biasanya sinyal akan jadi kacau. Kacaunya kenapa? Karena kepantul beberapa arah tung gitu kan. Akhirnya sinyal dari kacau. Ada banyak sekali teman-teman kasus tiba-tiba drone-nya jatuh di Suramadu. Itu dia, harap diperhatikan ya. Banyak sekali teman-teman yang drone-nya tiba-tiba jatuh tanpa sebab di Suramadu, padahal gak nabrak, padahal gak apa. Itu, jadi kalau kalian mau nerbangin drone di Suramadu, silahkan agak ke tepian, ya agak sedikit ke barat ya. Seperti yang saya sebutin di sini nih, pokoknya agak ke barat sana teman. Kemudian kalau kalian terlalu rendah, terbang terlalu rendah, itu bahaya karena pertama, di bawah jalur motornya Suramadu itu ada kabel listrik tegangan tinggi.
penghubung dari Jawa ke Madura, jadi tinggi banget tegangannya dan situ berpotensi menimbulkan atau melahirkan magnet listrik statis. Nah, di situ pasti akan menyebabkan kompas error, sudah jelas ya. Ditambah lagi beton, konstruksinya besi logam, ada aliran listrik sangat besar sekali yang menyebabkan berpotensinya timbul listrik statis, magnet statis ya. Nah, apalagi kalian take off-nya pas di atas jembatannya itu sudah hampir dipastikan pasti akan magnet error ya, hampir 90%. Jadi lebih baik kalian hand take off kalau emang mau nerbangin di atas jembatannya, katakan kalian tidak punya izin. Nah, kemudian masalah izin, nah faktor izin ini kalian harus kalau mau terbang di tengah jembatannya itu harus ngurus izin ke PJR. Nah, sebelum kalian masuk jembatan Suramadu sisi Surabaya itu ada pos polisi, kalian bisa ngurus izin dari situ. Untuk berapanya tarifnya berubah ya, tergantung ya, pokoknya tergantung nego-negoan lah masalah tarif itu ya. Dan nanti kalian akan dikawal dan kasih waktu berapa lama untuk terbangnya. Pastikan kalau kalian terbang mau muter di bentang tengah itu seperti yang saya punya footage-nya, itu kalian pastikan jangan terlalu kenceng anginnya ya, hati-hati, dan juga jangan terlalu mendung, khawatir hujan itu tinggi banget dan proses untuk landingnya agak sedikit ya lumayan ngeri-ngeri sedap kan. Poin-poin besarnya itu aja sih teman-teman ya. Kalau kalian mau hunting di sisi Madura, nah saya kasih tahu jalannya. Kalau kalian dari Surabaya itu kalian terserah naik mobil atau naik motor itu sama-sama bisa, tapi kalau naik mobil itu nggak bisa yang mau ke sisi Maduranya, yang turun ke dekat lautnya ya. Kalau naik motor bisa. Nah, kalau ya udah saya anggap aja naik motor. Jadi kalian dari turun Suramadu itu naik ke arah Tanian Lanceng ya. Kalau Tanian Lanceng sekarang itu jadi tempat rumah karantinanya COVID. Naik ke situ nanti sampai tembus ke flyover, di situ ada orang minta duit ya, apa kayak orang jaga-jaga portal, kasih aja 1.000. Kok saya sih gak usah ngasih. Wong itu tanahnya pemerintah di situ kok. Kemudian langsung flyover, langsung belok kanan. Nanti saya sertakan di capturean Google Maps ya. Turun aja situ, itu persis langsung kalian bisa turun ke bawah pinggir lautnya. Dan itu los bisa sampai ke nggak terlalu dekat sama bentang samping jembatannya teman. Nah, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan, karena kemarin sebulan kemarin pas saya lagi sakit, ada temen dari Tangerang lagi hunting ke Jawa Timur dan mampir Surabaya dan mampir Suramadu. Ternyata saya telat bukanya di DM itu, di Instagram. Kemudian beliau menceritakan drone-nya tuh nabrak atau hampir nabrak, pokoknya intinya ya hampir crash lah di Suramadu pas dia mau masuk ke bentang tengah. Ingat teman-teman ya, ingat ini pesan saya banget ya. Kalau kalian mau ngambil bentang tengah, pastikan 90% kan sudah menguasai ilmu ikhlas ya. Kalau mau masuk bentang tengah dari tepian Suramadu, entah dari tepian Surabaya atau dari tepian Maduranya, pastikan kalian sudah memiliki ilmu ikhlas ya. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman yang hampir gagal untuk masuk ke tengah. Ada yang berhasil, itu pun cuma kena hitung jari. Kalau kalian benar-benar mengambil tengah, silahkan kalian ngurus ke PJR, kemudian terbang, terserah. Terbang mau dari tengah, ngambil aman, atau terbang dari agak ke tengah, terserah. Kalau kalian terbangnya dari tepian Suramadu, dari pinggir laut, ya pastikan ilmu ikhlasnya sangat tinggi, karena itu kawatnya teman-teman bisa kalian lihat. Nanti saya akan sertakan video drone saya yang di tengah Suramadu itu, dan bentang betonnya itu sangat luar biasa sekali. Kelihatannya kecil dari pinggir laut karena itu jaraknya 2,4 kilo. Kalau kalian lewat situ itu bentangnya hampir 2 meter 3 meter lebih per satu betonnya. Di situ ada 2 beton. Bisa dipertimbangkan buat kalian ya. Ya udahlah, mungkin itu aja teman-teman. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang dari luar Surabaya atau luar dari Madura yang ingin hunting di sekitar Suramadu. Mungkin video ini telat banget ya, telat banget. Kenapa? Karena hype-nya orang drone di Suramadu itu dari 2017, 18-19 itu banyak teman-teman dari Jakarta datang, entah ada tugas Surabaya atau emang sengaja hunting Surabaya. Sekarang saya baru bikin 2022 karena ya saya baru kepikiran ketika teman saya DM dari Tangerang, tiba-tiba drone hampir jatuh di Suramadu. Wow. Dan saya ingat juga cerita teman saya di Surabaya, nekat nerbangin sampai tengah, muter-muter, aman pakai Mavic, masih nyampe kok. Tiba-tiba dia tidak memperhitungkan masalah pengurangan baterai, drain baterainya ya, sehingga tiba-tiba dia masih di tengah tuh sudah mulai turun, titit persis nyampe bibir tepian lautnya itu, pantainya, baterainya dia sudah landing drone-nya dulu, dan posisi mendung banget.
Jadi perhatikan ya masalah persentase baterai itu. Oke, mungkin video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.